PNF harus tahu Sekarang ini nanti ada polanya. dua ya, scapula dan pelvic. Kemudian ada lower extremity. Pola untuk upper extremity apa? Polanya. Anda hafalkan aja dua kali. Polanya dua, fadek dan fabek. Fleksi ADD eksorotasi, fleksi ABD eksorotasi. Adik fabek. Anda hafalkan dua itu dan menghafalkannya pakai akronim yang aneh, menarik gitu ya. Fadek, fabek. Kalau nggak hafal tuh banget kan ya. Fadek, fabek. Ya. Daripada Anda menghafalkan D1, D2, fleksi, ABD, nah singkat aja pakai lawannya, yaitu lawannya fleksi adalah ekstensi, ABD, endurotasi. Ini ekstensi, ABD, endurotasi juga. Oh, Anda hafalkan dua, tapi kemudian Anda tahu polanya ada empat. Pola yang empat itu jadi 8 di sini, yaitu siku ekstensi dan siku fleksi. Ini juga sama, ini sama, ini sama. Jadi ada berapa polanya untuk ekstremitas atas? 8. Kalau Anda hafalkan satu persatu, nggak hafal 8 ini. Tapi cara menghafalkannya hanya fadek, fabek. Anda tahu fadek, mesti harus tahu kebalikannya. Anda tahu fabek, tahu kebalikan. Dan masing-masing ini siku ekstensi, siku fleksi. 8. Nomor 1 apa? Fleksi ADD eksorotasi dengan siku ekstensi. Nomor 2, fleksi ADD eksorotasi dengan siku fleksi. Nomor 3, fleksi ABD eksorotasi siku ekstensi. Nomor 4. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang pelaksanaannya dengan pola ini. Caranya melaksanakannya seperti apa? Anda renungkan dulu polanya. Fadek, fadek itu fleksi. Oh, ini tuh gerakan pada bahunya Pak ya. Ya. Oh, bahunya fleksi itu begini. ABD itu begini. Eksorotasi itu seperti ini. Oh ini Pak fleksi, ADD eksorotasi. Kebalikannya ekstensi, ABD, endurotasi. Oh ini. Ketemu ini fadek dan kebalikannya. Ya. Fleksi ADD ekso, ekstensi ABD endur. Nah, gampang tak? Karena PNF itu selalu polanya diagonal. Satu ke sana, nanti satunya mesti ke sana. Selalu diagonal. Nah, setelah polanya ketemu, maka kemudian Anda atur posisi tubuh Anda. Kalau arahnya ke sana gerakannya, fisioterapinya ya menghadapnya ke sana. Posisinya groove kuda-kuda. Mata menghadap ke tangannya pasien. Oh, jadi menghadap ke sana. Setelah di sini, oh, putar balik begini fisioterapinya. Nah, enak kan? Nah, setelah posisinya Anda atur, yang ketiga pegangannya. Pegangannya gimana? Untuk
ekstremitas atas itu sebaiknya yang disarankan ya untuk pemula itu awalnya menyilang pegangannya. Nah ini tangan saya menyilang. Nah seperti ini. Terus berakhir tidak menyilang. Nah, tangan saya tidak menyilang. Nanti dimulai lagi menyilang. Ya, tangan saya menyilang. Dan kemudian berakhir di sini tidak menyilang. Jadi dimulai dengan posisi menyilang, berakhir tidak menyilang. Dimulai lagi dalam posisi menyilang, berakhir tidak menyilang. Damn. Ya, selalu menurut saya pribadi ya. Ini tidak ada di buku mungkin ya. Ini menurut saya pribadi. Seperti itu. Renungkan dulu polanya. Oh, Pak, kebalikannya di sini. Atur posisi tubuh saya sesuai arah gerakannya. Terus kemudian yang ketiga, atur pegangannya. Awalnya menyilang, berakhir tidak menyilang. Awalnya menyilang, berakhir tidak menyilang. Nah setelah 3 itu Anda atur, Anda siap untuk melaksanakannya. Genggam tangan saya. Jadi diberikan stretch stimulus. Genggam tangan saya. Putar. Putar keluar. Gerakan yang mendekati tubuh, tarik. Tarik ke atas, terus. Iya. Bagus, seperti itu, iya. Sekarang buka tangannya. Putar ke dalam. Dorong, menjauhi tubuh, dorong. Dorong ke bawah, kembali ke posisi semula. Iya, bagus. Sekarang genggam tangan saya, putar. Tarik ke atas. Buka tangannya, putar, dorong ke bawah. Genggam tangan saya, putar, tarik ke atas. Sekarang buka tangannya, putar, dorong kembali ke bawah. Anda melakukannya yang seperti ini, namanya slow reversal. Tekniknya slow reversal. Berbolak balik arah dengan ritmis. Pada saat Anda memulai mana Anda membetulkan pegangan Anda, arah gerakannya, itu namanya rhythmical initiasi. Rhythmical initiasi. Rhythmical initiation. Anda bisa, Pak, saya mau melakukan passive movement, tapi polanya PNF. Karena saya kalau passive movement biasa begini gampang sekali, Pak. Itu keluarga pasien juga nirunya gampang sekali. Ya. Saya fisioterapi kuliah 3 tahun, masa gampang ditiru oleh keluarga pasien. Saya mau melakukan passive movement tapi polanya PNF. Ya silakan. Ya. Misalnya, Pak, saya mau melakukan latihan dengan PNF, tujuannya adalah untuk merangsang gerakan, munculnya gerakan. Maka saya lakukan seperti ini, Pak. Genggam tangannya, saya berikan stretch stimulus. Kemudian tarik ke atas. Belum ada gerakan ini, Pak. Ini pasif ini, saya yang menggerakkan sendiri. Tapi kemudian saya berikan stimulasi di sini. Saya berikan aproksimasi di sini. Ya, terus tarik. Nah. Boleh PNF dikombinasi dengan berbagai teknik seperti ini. Buka tangannya.
buka tangannya. Nah, misalnya seperti itu. Sekarang putar, dorong ke bawah, terus. Boleh. PNF kombinasi dengan stimulasi. Pak, saya mau PNF tujuannya meningkatkan kekuatan otot ekstensor sikunya, Pak. Ekstensor sikunya itu lemah. Saya mau kuatkan dengan PNF. Saya nggak mau pakai manual resisted seperti ini, Pak. Luruskan sikunya. Ayo, lebih kuat lagi. Saya nggak mau yang seperti itu, terlalu sederhana. Ya, keluarga pasien nirunya gampang. Ya, saya mau pakai PNF. Ya. Maka kemudian Anda melakukannya seperti ini. Ya. Genggam tangan saya, putar, tarik ke atas, tekuk sikunya. Nah, ini dengan variasi sikufleksi. Nah, disinilah saya ingin meningkatkan kekuatan otot ekstensor sikunya. Buka tangannya, luruskan sikunya sambil didorong ke bawah baunya. Iya, luruskan sikunya sambil didorong ke bawah. Iya, kembalinya mungkin saya pasif saja. Misalnya baunya sudah muncul gerakan, di sini masih lemah, Anda memulainya tidak dari sini, tapi dari sini baunya. Karena kita menggunakan prinsip luapan impuls. Yang kuat, impulsnya akan menuju ke yang lemah. Pak, ini nanti baunya digerakkan ke sana, Pak ya. Mulai, Pak. Dorong tangan saya lebih kuat. Iya, sekarang luruskan sikunya. Putar, dorong ke bawah semuanya. Jadi PNF tidak mesti dimulai dari distal, tidak mulai dari genggam, dimulai dari mana yang lebih kuat. Misalnya yang muncul dulu baunya, di sini belum muncul. Saya mau menggunakan pola yang ini, Pak. Kalau saya bilang tarik, nanti baunya ditarik ke sana, Pak ya, sini. Selalu PNF itu perjanjian dengan pasien. Tarik ke atas, Pak, baunya tarik ke atas, terus lebih kuat. Iya. Baru di sini kita minta genggam tangan saya. Diharapkan ada luapan impuls. Jadi tidak mesti dimulai dari distal. Pak, saya ingin meningkatkan stabilitas baunya. Nanti Anda akan pakai teknik rhythmical stabilisasi. Rhythmical stabilisasi. Anda melakukannya seperti ini. Genggam tangan saya, Pak, tarik ke atas, lebih kuat lagi, terus. Nah, tangannya dikasih kuat sehingga pasien nggak bisa melawan. Tarik lebih kuat lagi, Pak, tapi nggak terjadi gerakan. Sekarang dorong kembali ke bawah, baunya, dorong kembali ke posisi semula. Iya, tapi kita kasih tahanan maksimal sehingga tidak terjadi gerakan. Lagi tarik ke atas lagi, Pak, tarik ke atas, dorong ke bawah, tarik ke atas semuanya. Iya. Rhythmical stabilisasi untuk meningkatkan stabilitas sendi bahu, kekuatan otot-otot rotator cuff. Jadi Anda menerapkan PNF pada pasien stroke itu bukan, Pak, saya mau berikan PNF untuk pasien stroke. Enggak. Terus gimana? Pak, ini ada kelemahan
atau gangguan stabilitas pada sendi bahunya. Saya ingin meningkatkan stabilitas sendi bahunya. Saya mau menggunakan PNF dengan teknik rhythmical stabilisasi. Nah, begitu baru benar. Jadi ada tujuannya mau apa dulu, baru kemudian diberikan PNF yang sesuai. Tidak kemudian, Pak, saya mau mengaplikasikan PNF untuk pasien stroke saya. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah apa di pasien stroke? Sehingga kamu berikan PNF. Seperti itu. Untuk apa gimana sampai sebelum Anda mau meningkatkan kekuatan otot, misalnya flexor siku. Walaupun flexor siku itu jarang ya, karena dia spastik, biasanya lebih kuat. Anda pakai teknik repeated kontraksi. repeat tap akhirnya asli. Maka kemudian caranya seperti ini. Genggam tangan saya, putar tarik ke atas. Lebih kuat lagi, Pak. Lebih kuat lagi. Salah, ini flexor siku yang mau dikuatkan ya. Genggam tangan saya, putar tarik ke atas. Tekuk sikunya. Lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Nah, saya nggak mau hanya pakai manual resisted exercise seperti ini. Ya. Tekuk sikunya. Tekuk sikunya lebih kuat. Tekuk sikunya lebih kuat. Tekuk sikunya lebih kuat. Kan efeknya sama loh, Pak. Efeknya sama. Apakah sama persis? Tidak. Karena PNF itu gerakannya multi. Kalau Anda hanya melatih seperti ini, flexor siku, nah ini gerakannya single. PNF itu lebih fungsional karena dalam aktivitas fungsional kita, dalam menggunakan lengan dan tangan, hampir nggak pernah kita melakukan gerakan single. Makan ini single, Pak. Hanya fleksi ekstensi siku. Apa iya? Makan hanya fleksi ekstensi siku? Enggak. Postur holding, fixator di sini. Ya. Ini juga memegang. Nah, PNF itu fungsional karena gerakannya tidak pernah single. Ya. Seperti itu. Dia agak beda. Ada, Pak, fisioterapi itu yang nggak bisa mengaplikasikan PNF. Banyak. Dan kemudian dia melakukannya ya pakai cara yang mudah tadi. Ya, passive movement, manual resisted, hanya gitu aja latihannya. Toh pasien saya juga baik kok, Pak. Toh pasien saya juga puas kok, Pak. Bukti baik. Nah, ini pasien yang saya tangani baik, Pak. Sudah bisa berjalan lagi pakai teknik-teknik yang mudah. Bahwa seorang pasien stroke itu menjadi baik atau menjadi tidak baik, itu faktornya banyak. Ya, bukan hanya fisioterapi, faktornya banyak. Dan yang paling penting, saya katakan berulang-ulang, yang paling menentukan adalah berat ringannya stroke-nya, bukan fisioterapinya. Karena fisioterapi yang jawara di Amerika, di Australia, di Inggris, dimanapun, apakah di sana nggak ada pasien stroke dengan gejala sisa? Banyak. Tetapi kalau Anda kemudian selalu berargumen seperti itu saat gagal menangani pasien, nah itu Anda salah besar.
Misalnya Anda gagal menangani pasien, terus kemudian Anda bilang pada pasien dan keluarganya,